Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harmi wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tanda-tanda kiamat. Dan kita masih pada pembahasan tanda-tanda kiamat yang kecil, dan sekarang kita masuk pada pembahasan tanda kiamat kecil yang ke-21. Tanda kiamat kecil yang ke-21 adalah wiladatul amati li rabbatiha, di mana budak nanti akan melahirkan tuan-tuannya. Ja'a fi hadits Jibril tawil qauluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan yang namanya hadis Jibril yang panjang itu, bagaimana dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan aku akan mengabarkan kepadamu terkait tanda-tanda kiamat tersebut. Idza waladatil amatu rabbataha, yaitu di mana ketika budak itu melahirkan tuannya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim yang lainnya, idza waladatil amatu rabbataha, jika budak itu melahirkan tuannya. Wa qad ikhtalafa ulama, dan para ulama telah berbeda pendapat fi ma'na hadhil alamah ala iddati aqwal, terkait tanda kiamat yang ini dengan berbagai macam pendapat yang ada di antara mereka. Dzakar al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala minha arba'at aqwal, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan 4 pendapat yang beliau dapati. Qala al-Khattabi, yang pertama ucapan Khattabi rahimahullah taala, maknanya ittisa'ul Islam, di mana Islam akan semakin luas. Wastila'u ahlihi ala biladis syirki, di mana kaum muslimin menguasai negeri-negeri orang-orang musyrikin. Wasabi dararihim, sehingga akan banyak budak-budak para wanita yang dijadikan sebagai budak oleh kaum muslimin. Fa idza malika ar-rajulul jariyah, sehingga ketika seorang laki-laki itu dia memiliki seorang budak wanita, wastauladaha, dan dia akhirnya menggaulinya dan dapat anak dari budak tersebut, kanal waladu minha, maka itu adalah anak si budak wanita tadi, bimanzilati rabbiha, yang kedudukannya adalah tuannya, karena anaknya tadi adalah tuan merdeka, sedangkan budak wanita tadi masih tetap budak, tidak menjadi merdeka. Li'annahu waladu sayyidiha, ya karena anak tadi adalah anak tuannya. Jadi ucapan Khattabi rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwasanya Islam akan terus melakukan ekspansi ke negeri-negeri kafir, sehingga banyak negeri yang ditaklukkan. Otomatis negeri-negeri tadi ketika ditaklukkan akan banyak wanita yang dijadikan sebagai budak, yaitu sudah menjadi hukum Islam seperti itu. Dan kalau negara Islam itu kuat, maka kewajiban mereka adalah melakukan ekspansi, menyerang negeri-negeri kafir supaya mereka tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin, atau mereka masuk Islam, atau mereka jika tidak menerima hal tersebut maka pilihannya adalah perang. Wa dzakara an-Nawawi,
anna hadza qaulul aktsarin minal ulama, dan An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, walakin fi kaunihil murad nadhar, akan tetapi pendapat ini walaupun dia adalah mayoritas, ini ada catatan. Li'anna istilah dal ima kana mawjudan hinal maqalah, dikarenakan budak wanita melahirkan anak, yang anak tadi statusnya adalah tuannya sendiri. Ini sudah terjadi ketika Rasul menyampaikan sabda tersebut, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam juga punya anak namanya Ibrahim dari Maryah Qibtiyah yang statusnya adalah budak, dan Ibrahim kedudukannya adalah tuan. Jadi ketika Nabi menyampaikan hadis ini sudah terjadi perkara tersebut, bukan akan datang. Wastila ala biladi syirki wasabi dararihim, dan menguasai negeri-negeri syirik dan memperbudak wanita-wanita mereka, wattikhadhihim sarari waqa aktsaruhum fi sadril Islam, dan menjadikan mereka sebagai budak-budak di tangan kaum muslimin. Ini banyak terjadi di awal-awal Islam itu muncul. Wasiyaqul kalam yaqtadil isyarah, dan di mana kalimat tadi menunjukkan isyarah ila wuqu'i ma lam yaqa'. Jadi siyaqul kalam atau hadis tadi menunjukkan pertanda ini akan terjadi di masa depan. Mimma sayaqa qurbu qiyamis saah, di mana dia akan terjadi pada waktu mendekati kiamat. Allah alam bisawab ya. Mungkin maksudnya sekarang ini, era kita sekarang itu tidak ada perbudakan, di mana kita dapati seluruh muka bumi memerangi namanya perbudakan. Dan ketika Islam itu muncul, perbudakan itu marak di mana-mana. Dan Islam datang membawa peraturan yang sangat-sangat benar-benar memuliakan yang namanya budak, luar biasa. Jadi budak wanita itu kalau dia sampai melahirkan anak dari tuannya, maka dia itu tidak boleh dijual, dia dijadikan sebagai istri walaupun tanpa akad pernikahan, dinafkahi, dirawat, disayangi, tidak boleh diperlakukan seperti budak-budak yang lainnya. Dan nanti kalau tuannya meninggal, maka budak yang wanita tadi menjadi merdeka. Luar biasa, Islam datang dengan peraturan yang sangat-sangat memuliakan manusia yang statusnya sebagai budak. Yang mana pemuliaan ini tidak ada pada kelompok-kelompok agama-agama yang lainnya. Dan Islam termasuk agama yang memerangi perbudakan. Sehingga dengan tahapan-tahapan kafarah-kafarah yang ada dalam Islam, semuanya menunjukkan perbudakan itu diperangi. Sumpah dibatalkan, maka kafarahnya membebaskan budak. Bunuh orang gak sengaja, maka kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kemudian puasa Ramadan, kemudian menjimai istrinya, maka kafarahnya memerdekakan budak. Kemudian dihar, kafarahnya adalah memerdekakan budak. Dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya dalam Islam itu bukan memberantas ya, menghilangkan perbudakan di muka bumi. Walaupun Islam juga mengatur undang-undang perbudakan, karena pada waktu ketika Islam muncul, perbudakan itu luar biasa. Dan sekarang perbudakan itu sudah tidak ada, dan kemungkinan besar itu akan terjadi kembali, di mana nanti akan terjadi peperangan lagi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Hari ini perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir berhenti, sehingga tidak ada jihad di muka bumi ini hari ini. Semenjak terjadinya Perang Dunia Kedua, ini mulai terjadi persatuan bangsa-bangsa, sehingga efeknya itu terjadi tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan jihad ini dia undang-undang, aturan, hukum yang dia kekal abadi sampai hari kiamat kelak. Dan nanti akan kembali lagi jihad itu ketika Allah alam bisawab kapan akan terjadi. Yang jelas jihad ini akan terjadi. Nah, ketika jihad itu terjadi lagi, maka otomatis akan ada perbudakan kembali. Karena kalau membuka atau menaklukkan negeri-negeri kafir, maka para wanitanya itu dijadikan sebagai budak. Itu sudah menjadi aturan agama ini. Sebagai bentuk penghinaan kepada
agama-agama kafir di mana mereka telah berani kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menghinakan agama mereka dan memuliakan agama Islam di atas agama-agama yang ada. Allah alam bisawab. Ya, jadi mungkin pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang paling mendekati kebenaran, bahwasanya maksudnya bukan ketika itu tetapi di waktu yang akan datang. Dikarenakan sekarang kita melihat perbudakan di dunia itu tidak ada, di mana manusia itu hanya sebagai pembantu paling mentok ya, tidak ada perbudakan, dan bahkan kaum muslimin pun banyak yang tidak paham hukum-hukum perbudakan dalam agama Islam. Dan nanti akan muncul lagi yang namanya perbudakan. Allah alam bisawab. Yang kedua, pendapat yang kedua, antabi asadatu ummahati auladihim. Pendapat kedua, para tuan-tuan budak tadi, mereka rela menjual budak-budak yang telah melahirkan anak-anak mereka. Wa yaktsur dzalika, dan itu semakin banyak. Artinya ini pelanggaran ya, karena undang-undang kita atau aturan hukum dalam agama Islam bahwasanya budak yang melahirkan anak kita itu enggak boleh dijual, enggak boleh disiksa, enggak boleh disuruh kerja berat dan yang lain-lain. Dia adalah istri kita walaupun tanpa lewat akad nikah yang resmi, karena istri yang pakai akad nikah batasannya 4. Tetapi ada istri-istri yang lain yang dia tanpa lewat akad pernikahan, yaitu para budak. Ketika dia melahirkan anak-anak untuk kita, maka dia menjadi istri-istri kita tanpa lewat akad pernikahan, dan mereka tidak menjadi ahli waris. Beda dengan istri yang pakai akad nikah, maka mereka menjadi ahli waris. Wa yatadawalul malakul mustawladah hatta yashtariyaha auladuha wa la yash'ur bidzalika. Sehingga para tuan-tuan yang lahir dari perut para budak tadi itu enggak tahu kalau budak yang dia beli itu adalah dulu yang melahirkan dia. Itu kejadian. Tafsir yang ketiga atau pendapat yang ketiga, antalidal amatu hurran. Jadi budak itu melahirkan orang merdeka min ghairi sayyidiha, bukan dari tuannya. Biwat'i syubhah, dengan jima yang syubhat. Ini terjadi juga ya. Jima syubhat itu mungkin sekali. Au raqiqan binikahin au zina, atau dia zina dengan budak yang lain, atau dia itu menikah dengan budak yang lain, sehingga thumma tuba'ul amah, kemudian budak wanitanya tadi itu dijual fis suratain bai'an sahihan, di dua kasus yang terakhir tadi itu jual beli yang sahih. Adapun yang pertama, kalau bukan ya, yang kedua jadi kasusnya pendapat ketiga ini, budak wanita itu dia melahirkan anak yang merdeka bukan dari tuannya karena adanya syubhat, yaitu salah masuk kamar, bahasa lain halusnya gitu. Kasus pertama. Atau kasus kedua, dia menikah dengan budak laki-laki. Kasus ketiga, dia berzina. Sehingga di dua kasus yang ini, yang pertama dan ketiga, otomatis dia melahirkan anak yang merdeka. Di kasus yang kedua, maka anaknya adalah tetap budak. Tsumma tuba'ul amah, kemudian budak wanita tadi dijual. Wataduru fil aidi, kemudian dia dijual muter sana sini, hatta yashtariyaha ibnuha au ibnatuha, kemudian dia dibeli oleh anaknya yang laki-laki ataupun anaknya yang cewek tadi. Wa hadza min namtil qaulil ladzi qablah, ini mirip seperti pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang keempat, an yakthural uquq fil aulad, semakin tersebarnya kekurang ajaran anak-anak kepada para orang tua. Fayu'amil walad ummahu mu'amalata sayyid amatah, sehingga anak itu bergaya ketika bermuamalah dengan ibunya seakan-akan dia adalah tuan. Minal ihanah bisab,
dari penghinaan seperti mencaci, wadarbi, memukul, wal istikhdam, dan menyuruh-nyuruh ibunya, la haula wala quwata illa billah. Fa atlaqa alaihi rabbaha majazan, sehingga dia disebut sebagai Rabb, Tuhan, dalam bentuk majaz. Awil murad bir Rabb al murabbi haqiqatan, atau mungkin maksudnya Rabb itu ya dia yang jadi bosnya betulan. Thumma qala Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa hadza aujuhul aujuh indi, ini merupakan yang paling wajih, paling aku pilih, li'umumihi, karena dia sangat umum sekali, wa li'annal maqam yadullu ala anal murad halata takun ma'a kauniha tadullu ala fasadil ahwal, karena makamnya menunjukkan bahwasanya itulah yang terjadi ketika kondisi manusia telah rusak, mustaghrabah, kondisinya asing, wa muhassiluhul isyarah ila anna sa'ah yaqrub qiyamuha, sehingga dampaknya ini menunjukkan bahwasanya kiamat itu telah dekat. In'ikasil umur, ya karena kondisi telah jungkir balik. Bihaitsu yasirul murabbi murabiyan wasafilu aliyan, di mana al-murabba murabiyan, yang seharusnya dia di bawah jadi di atas, yang dia dididik, disayangi, kemudian dia ternyata jadi di atas juga. Wa huwa munasibun liqaulihi fil alamatil ukhra, dan ini adalah sangat tepat sekali disandingkan dengan tanda-tanda kiamat yang lain, antasiral hufatu mulukul ard, di mana para orang-orang yang nyeker, yang dulu itu melarat, gak punya sandal, ternyata dia jadi penguasa bumi hari ini, yaitu kebanyakan bangsa Arab hari ini, mereka menjadi bangsa yang kaya raya, sehingga dunia menjadi takhluk di tangan mereka dengan uang atau duit mereka. Wa hunaka qaulun khamis, dan ada juga pendapat yang kelima, lil Hafidz Ibnu Katsir, ini adalah pendapatnya Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa huwa, yaitu annal ima takunu fi akhiriz zaman hunnal musyar ilaihinna bil hishmah, fatakunul amatu tahta rajul kabir duna ghairiha minal harair, di mana perbudakan ini akan terjadi di akhir zaman, sehingga ada budak wanita, dia di bawah tangannya orang hebat, duna ghairiha minal harair, seakan-akan dia mengalahkan yang merdeka, yang dia seharusnya menjadi istri-istrinya, kedudukannya mengalahkan yang merdeka tadi. Subhanallah. Jadi budak wanita mungkin cantik jelita, menarik sekali, menawan sekali, sampai tuannya itu perhatiannya sama si budak itu mengalahkan istri-istri yang sahnya itu. Walihada qarana dzalika biqaulih, oleh karena itu Nabi SAW menyandingkan hal itu dengan sabdanya, wa antaral hufatal uratal alata yatatawalun fil bunyan, kamu akan melihat orang-orang yang dulu itu enggak punya sandal, baju enggak punya, melarat, ternyata mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian gedung. Mereka jadi kaya raya. Dan itu betul hari ini, di mana kekayaan itu merata, menyebar di mana-mana. Walaupun orang pada sambat, pada ngeluh, apa-apa mahal, cari kerjaan susah, negara carut marut, tapi faktanya kondisi manusia kaya. Melarat kaya apapun, dia punya sepeda motor hari ini itu. Ini kondisi yang real, yang di depan mata kita, yang terjadi pada hari ini. Di mana waktu saya masih kecil, sekitar tahun 90-an gitu, orang punya sepeda motor yang dukhonnya atau asapnya itu ngepul, itu masih jarang. Lah sekarang satu rumah orang miskin itu punya 3 sepeda motor, 2 sepeda motor, walaupun jelek tapi dia punya. Yang itu pada tahun 90-an menjadi sesuatu yang wow gitu loh. Ini fakta yang ada di semua tempat seperti itu. Terjadi peningkatan kekayaan.